البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-imam, bukan ya, kita di akhir-akhir kitab Al-Hukmu 'ala Syekh. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, kita masih di muka surat 75. Naqulu hadzal qaul, kita mengucapkan perkataan ini, yaitu kalau ingin terjadinya persatuan dan kejayaan dakwah, keberhasilan dakwah, wajib sumbernya itu sama di dalam mengetahui akidah Islamiyah. Istinadan ila qaulihi alaihi salatu wassalam, karena kami bersandar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lam tadhillu ba'di abada. Saya meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, ini sudahkah? Sudah ya. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati, ini sudah juga belum? Berarti mulai dari fal khuruj, ya setelahnya. Fal khuruju ala hadzal masdar fi ma'rifatil aqidati wa ahkamis syariah. Maka keluar dari sumber ini, sumber pengambilan ini di dalam mengetahui akidah dan hukum-hukum syariat, wal timasil haqqi wal huda, dan di dalam mencari kebenaran, mencari hidayah, wal falah, mencari keberuntungan, fi ghairi, justru apa? Mencari di yang lainnya, mencari dari dalil yang mencari apa? Bukan pada dalil wahyu, dhalalun bayyin, itu adalah kesesatan yang jelas. Baik. Berarti apa? Bukan sekedar kembali ke ra'yu, tokoh ini tokoh itu, tapi lihat sumbernya, lihat wahyu, dalil wahyu mengatakan apa. Berarti apa? Memang kembalinya adalah pada dalil. Inilah yang diajarkan di Damaj dan di Markis Salafiyah. Lihat kepada dalilnya. Sebagaimana tatkala kita berhadapan dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin atau Sururiyah atau berhadapan dengan Sufiyah, kita mengatakan tak, yang betul bukan ucapan apa itu Syekh Hasan Al-Banna atau siapa itu Syed Qutb atau Yusuf Qaradawi, tak, tapi dalil mengatakan begini. Berarti sekarang itu seperti itu pula mestinya, bukan Syekh Fulan, tapi dalilnya apa? Inilah yang diajarkan di Damat dan di markis-markis Salafiyah yang lain. Lihat dalilnya sesuai dalil ataukah tidak. Kalau tidak, untuk apa kita belajar? Lebih baik tinggal di rumah, tak perlu pergi jauh-jauh, tunggu Syekh bilang apa. Kalau ujung akhirnya tetap kembali ke ulama lagi dalam perkara yang dalilnya sudah jelas. Li'anna min sunnatillahi allati khalat fi ibadih, karena termasuk dari sunnatullah, tradisi, kebiasaan Allah yang berlalu, khalat madad, berlalu di kalangan para hambanya, anna manil tamasal huda fi ghairihi dhalalun bayyin, bahwasanya orang yang mencari hidayah di selain dalil, di selain sumber yang benar tadi itu, maka ini merupakan kesesatan yang jelas. Fahuwa fi dhalalin bayyin, orangnya di dalam kesesatan yang jelas. Berarti tetap Jabalul Aqidah, karena beliau dijuluki sebagai Jabalul Aqidah. Di sini Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan sumber kebenaran bukan Syekh Fulan, tetapi dalilnya apa? Li'anna, ini tadi sudah, atau ana lompat kah tadi? Enggak ya. Li'anna min sunnatillahi allati khalat fi ibadih, ini seakan-akan diulang sedikit ya. Karena termasuk dari sunnatullah yang berlalu di kalangan para hambanya, anna man tamasal huda fi ghairi kitabih, barang siapa mencari petunjuk di selain kitabnya, fa innallaha yudhilluh, maka sesungguhnya Allah menyesatkan dia. Iya, dalilnya jelas. Allah Ta'ala mengatakan bahwa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Perselisihan apapun yang kalian alami di dalamnya, di dalam perkara-perkara tadi, maka hukumnya kembalikan pada Allah. Oh iya, kembalikan ke dalil, bukan kepada orang yang tidak maksum. Wala yahdihi sabila, Allah tidak akan membimbing dia kepada jalan, maksudnya adalah jalan yang benar. Wa qad warada fi hadzal ma'na asarun an Ali bin Abi Thalib. Marhaban. Assalamualaikum. Dan telah datang di dalam makna ini asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa huwa yatahaddatsu 'anil Qur'an. Beliau berbicara tentang Al-Qur'an, beliau mengatakan man yatamasal huda fi ghairihi adallahu Allah.
barang siapa mencari hidayah di selain yaitu apa? Di selain Al-Quran, Allah akan menyesatkan dia. Baik, telah kita bahas di dalam takhrijnya, ini sanadnya lemah tetapi dikuatkan dengan apa? Asar-asar yang lain dan dalil-dalil yang lain. Tapi kalau semata-mata sanad ke Ali itu dhaif. Ada itu Pak pembahasannya. Tak disebutkan di sini ya. Tapi Anda sudah mentakhrij sendiri, ini sanadnya ada kelemahan. Tapi dalil yang lain banyak sekali menyebutkan itu. Di antaranya adalah hadis siapa itu? Abi Syuraih Al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sanadnya sahih tentang masalah ini. Ya Allah. Asani, perkara yang kedua, kalau ingin dakwah itu berjaya dan terbentuk persatuan yang benar, tauhidu manhajil amal fi sabili da'wati ilal Islam. Kita menyatukan metode amalan di dalam jalan dakwah kepada Islam. Wala yujadu manhajun amsalu wa aslah, dan tidak didapatkan suatu metode yang lebih baik dan lebih bermaslahat. Bal la yujadu manhajun salih, bahkan tidak didapatkan manhaj yang salih. Bukan sekedar aslah, bahkan manhaj yang saleh yang bermaslahat tidak didapatkan. Ghairu manhaji salafi hadhil ummah, selain manhaj dari pendahulu umat ini, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man iqtafa asarahum, dan orang yang mengikuti ittaba'a, mengikuti jejak mereka, wa amila amalahum, dan beramal seperti amalan mereka. Ya, mana hasil sepanjang 1400 tahun ini yang lebih berjaya daripada salaf dari sisi politik, dari sisi dakwah Islamiyah dan akidah yang benar dan seterusnya, tazkiyatun nufus. Tak ada yang lebih berjaya daripada para salafus soleh yang lebih berhasil membentuk para hufat, para muhaddisun. Tak ada. Zaman sekarang dengan cara yang lain-lain, tak ada yang berhasil dan berjaya. Li'anna wadi'a hadzal manhaj huwa Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena yang meletakkan manhaj ini adalah Rasulullah SAW, karena beliau adalah salaf yang pertama. Nikmat salafun adalah sebaik-baik pendahulu untukmu adalah saya. Jadi manhaj salaf itulah yang betul, dan Rasulullah adalah salaf yang pertama. Warraghbata, ini kalau kita maktufkan kepada wadih, warraghbata an manhajih tatanafa wal imanu bihi qata'an. Yaitu apa? Membenci manhaj Nabi ini akan bertentangan dengan keimanan kepada Nabi secara pasti. Ya, kalau beriman pada Nabi mestinya apa? Berminat kepada jalan beliau, bukan mengaku iman pada Nabi tapi pakai jalan lain aja. Ini namanya bukan beriman pada Nabi. Karena yang namanya iman pada Nabi itu mengandungi 4 perkara, yaitu apa? Melaksanakan yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, mengikuti sunnah yang beliau gariskan, dan juga membenarkan berita yang beliau datangkan. Itulah makna iman. Kalau tidak, maka memang tidak beriman. Allah Ta'ala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Baik, hakimnya Rasul, hakimnya adalah dalil. Menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim di dalam perkara yang engkau perselisihkan. Kalau memang perkaranya tidak diajarkan Nabi, muhdas. Nabi sudah mengatakan apa? Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan ini jelas perkara yang baru, maka berarti itu bid'ah, dan Nabi telah menghukumi bid'ah adalah kesesatan. Hukumnya sudah jelas. Baik. Maka tak layak untuk sekedar mengatakan muhdas pun, oh tunggu ulama. Sementara ulama sudah mengatakan muhdas, ternyata orang tak berani mengatakan itu. Ini hawa nafsu kalau sudah seperti itu. Walladzina naqaluhum ulaika sadah, dan orang-orang yang menukilkan manhaj Nabi tadi adalah para pemimpin itu, para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Ishaq bin Rahawayh rahimahullahu taala, bahwasanya orang tatkala beliau ditanya oleh Abdullah bin Thahir, amir di wilayah Khurasan, bagaimana hadis-hadis masalah asma wa sifat? Kata beliau, yang menukilkan asma wa sifat kepada kita adalah orang-orang yang menukilkan Quran pada kita. Kalau kita katakan mereka dusta dalam masalah asma wa sifat, hakikatnya kita tidak boleh mempercayai mereka tatkala mereka menukilkan Quran kepada kita. Nah, kalau mereka terpercaya
dalam menukilkan Quran, mestinya mereka juga terpercaya tatkala menukilkan hadis-hadis. Kalau tidak, kalian akan kontradiksi. Baik. Berarti ini pula yang menukilkan cara Nabi berdakwah, cara Nabi mengajar, cara Nabi memperbaiki umat itu siapa? Adalah para tokoh besar, para sahabat itu, yang mana mereka itu telah kita percayai di dalam menukilkan Al-Quran. Demikian pula murid mereka dan yang seterusnya dari kalangan para rawi yang siqat. Alladzina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih, yang mana Allah telah memilih mereka untuk menyertai nabinya. Wa ahhalahum lil khilafati anhu alaihi salatu wassalam, dan Allah menjadikan mereka itu memiliki keahlian, memiliki kelayakan untuk menjadi pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Pengganti dalam apa? Membimbing umat ini. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ikhwanuhum ridwanullahi alaihim. Baik, maka tak layak untuk kita merasa ragu dengan itu, sementara yang menukilkan adalah orang-orang terpercaya. Bukan sekedar kepercayaan biasa, tapi kepercayaan yang sudah tazkiyah dalam Quran wal hadis. Fahal yujadu muslimun ya'taqidu adama salahiyati hadzal manhaj, maka apakah didapatkan seorang muslim saja yang meyakini bahwasanya manhaj salaf itu tidak layak? Ini isyarat yang mengatakan manhaj salaf tidak layak ini bukan muslim. Bukan berarti bermudah-mudah mengkafirkan orang, tapi ini bukan akhlak muslim. Kenapa muslim seperti itu? Kontradiksi kalau seperti itu. Baik. Sementara muslim wajib mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensi mengatakan Muhammadur Rasulullah adalah ikut sunnahnya Nabi, ikut jalannya Nabi. Yang mana Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Nabi juga mengatakan faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. Barang siapa masa lesunya diarahkan bukan pada sunnahku, maka dia telah binasa. Dalam riwayat yang lain sama-sama sahih, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal. Barang siapa masa lesunya diarahkan pada bid'ah, justru apa? Berbuat bid'ah, maka dia telah tersesat. Baik. Ini adalah penjelasan dari Nabi. Apa sih bid'ah? Ma'ruf dijelaskan oleh Al-Jauhri dalam As-Sihah. Bid'ah adalah apa? Yaitu al-ihdas fiddin ba'da ihtimalih, yaitu membuat perkara baru dalam agama ini setelah agama ini sempurna. Ini jelas, itu dikatakan bid'ah. Dalilnya jelas, maka orang tak perlu ragu dan takut-takut. Bid'ah kita katakan, dan bid'ah adalah kesesatan. Kenapa masih takut menunggu fatwa orang besar dan sebagainya? Jelas itu bid'ah, kita katakan bid'ah. Dan orangnya adalah tersesat. Wa min huna na'lamu anna ba'dhat tasrihat allati yudli biha ba'dul maftunina bil gharb au bisyarq. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya sebagian ucapan yang jelas yang disodorkan oleh orang-orang yang terfitnah, terpedaya oleh budaya barat ataupun terpedaya oleh budaya timur. Kita tahu Syekh Muhammad Aman Al-Jami di masanya itu banyak memerangi budaya barat, budaya apa istilahnya Ra'sumaliyah kalau bahasa kita apa ya? Karena terlupakan istilah demokrasi dan perkara yang terkait dengan demokrasi dalam ekonomi itu. Kalau yang asyarat yang sering beliau perangi adalah Syuyu'iyah dan yang seperti itu. Syuyu'iyah yaitu komunisme. Itu sering beliau perangi. Nah, ini orang-orang yang terfitnah oleh budaya barat ataupun budaya timur. Wa qawaninihim, dan undang-undang mereka. Apa ucapan jelas yang mereka katakan? Bi annal Islam laisa fihi ma yuhillul masyakil al mu'asirah, bahwasanya Islam tidak ada di dalamnya metode untuk menguraikan kesulitan-kesulitan di masa sekarang. Ini kata-kata kufur tentunya. Allah yang menjamin sampai hari kiamat Islam itu ajaran yang benar dan sesuai kalau ingin selamat, ingin bahagia, ingin beruntung. Ternyata orang ini berani mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikan kerumitan di masa sekarang? Ikut undang-undang barat kah? Pencuri tak perlu dipotong, tapi cukup dipenjara beberapa hari. Keluar dari penjara tahu-tahu lebih pandai lagi mencuri. Itu banyak di Indonesia seperti itu. Bukan malah jera, malah apa? Semakin pandai mencuri. Bahkan di penjara boleh menjadi pemimpin kartel. Kartel apa itu? Obat-obat bius. Malah di penjara berjaya. Apakah seperti ini akan menyelesaikan kerumitan? Justru malah semakin memperuncing masalah dan orang menjadi semakin kacau karena tidak kembali kepada Islam.
Wala yufassiru. Ini berarti apa? Ini sebagai khobar anna dohirnya ya. Anna ba'da kata-kata la yufassaru illa bil kufri bil Islam. Kita tidak mampu menafsirkan yang tadi kecuali apa? Ini adalah kekufuran terhadap Islam. Ya, kalimat ini kalimat apa? Kalau bukan kalimat kufur. Kalau kalimat Islam justru apa? Mengagungkan Islam, memuji Islam dan seterusnya. Dan Islam adalah sebagai cara yang bagus dan paling bagus untuk menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Wa bi rasulil Islam alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah kekufuran terhadap Rasul yang membawa Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daruratan, yaitu secara pasti. Ya, ini pasti, ini adalah kekufuran kalimat seperti itu. Annahu la yakunul yauma dinan wa hudan wa salahan wa barran ma lam yakun kadzalika fi asril wahyi. Bahwasanya tidak ada pada hari ini suatu agama, suatu petunjuk, suatu kebaikan dan kebajikan selama perkara itu tidak seperti itu di zaman wahyu. Baik, kalau di zaman wahyu cara itu tidak dipakai, maka di hari ini cara itu bukan agama yang benar, bukan hidayah, bukan kemaslahatan. Walaupun orang mengatakan, oh ini demi kemaslahatan. Tak. Kalau di zaman wahyu itu tidak terpandang, di zaman sekarang dia juga tidak layak dipandang. Waqad shadaqal Imamu Malik, dan telah benar Imam Malik haitsu yaqul, tatkala beliau mengatakan la yasluhu. Ada dua qiraah, la yasluhu atau la yuslihu. Tapi dohirnya sekarang rubah ya. La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mampu memperbaiki akhir dari umat ini kecuali sesuatu yang memperbaiki generasi pertama. Berarti apa? Metodenya wajib sama kalau ingin berjaya seperti kejayaan di zaman pertama, masa kekhilafahan yang penuh dengan keberkahan itu. Orang-orang Ikhwanul Muslimin banyak menangisi tatkala khilafah Utsmaniyah runtuh setelah Perang Dunia Pertama itu. Padahal khilafah Utsmaniyah sendiri sudah penuh dengan kerusakan, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, sehingga banyak mengalami kekacauan. Diberontak di Siprus, diberontak di Bizantinium sendiri, di ibu kota mereka pada waktu itu, dan seterusnya. Tapi paling tidak masih ada khilafah. Walaupun khilafahnya sangat buruk dan sudah ada khilafah yang lebih baik, yaitu khilafah di Semenanjung Arab, yaitu di Saudi pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan kekhilafahan di zaman salaf? Jelas itu jauh lebih baik dan lebih berjaya, lebih menang dan seterusnya. Ditanyakan oleh utusan-utusan barat, Anda baca di buku tentang khilafah Utsmaniyah, Awamilin Nuhud ila As-Suqut, dua jilid besar. Sebab-sebab kebangkitannya sampai sebab-sebab keruntuhannya. Setelah Perang Dunia Pertama itu banyak delegasi dari orang-orang Eropa datang ke pemerintahan Utsmaniyah waktu itu. Mereka bertanya, pemerintahan mana yang paling kuat sekarang? Ada yang mengatakan Italia, ada yang mengatakan Jerman, mengatakan ini. Kemudian khalifah atau wakilnya mengatakan tidak. Tetap kekhilafahan pemerintahan terkuat di dunia adalah Turki. Ditanya kenapa? Karena kalian semuanya bersatu untuk meruntuhkan kami tak runtuh juga. Itu sebenarnya bukan masalah terkuat kan? Menunjukkan masih mampu bertahan, bukan terkuat seperti itu. Dan tak lama kemudian akhirnya runtuh, diberontak oleh siapa itu? Mustafa Kamal Pasha itu. Ya, kesombongan memang tidak akan berjaya. Intinya adalah apa? Kalau kekhilafahan yang banyak kerusakan saja itu ditangisi, karena masih ada sisi kebaikan, memang masih ada sisi kebaikan di masa itu. Pemerintahan tetap menetapkan apa? Wanita menutup aurat dengan benar, tidak boleh menampakkan wajahnya karena itu fitnah, dan juga kedai-kedai ditutup pada waktu sholat dan sebagainya. Masih ada sisi kebaikan sedikit layak untuk dihargai. Lalu bagaimana dengan kekhilafahan di zaman para salaf yang betul-betul bersih dan berjaya, bahkan kekuasaannya sampai ke wilayah yang sangat jauh. Kalau wilayah barat sampai ke Selat Jabal Torik, yang setelahnya tak ada negara sudah. Setelah apa? Di daerah Maroko dan selainnya itu. Kalau wilayah timur itu sampai ke mana? Ke Cina. Cina pun membayar jizyah. Ini kekuasaan yang sangat luas. Negara manapun tak pernah mencapai yang seperti itu. Maka kalau ingin berjaya, kembalikan kepada metode salaf agar ingin menang.
Wa kulluna na'lam, dan kita semua mengetahui annama saluha awwalu hadhil ummah bitamassuki bihadyi nabiyihim. Kita semua mengetahui, orang yang belajar tentunya, bahwasanya hanyalah generasi pertama umat ini menjadi soleh, menjadi baik, menjadi layak untuk berkuasa dan layak untuk menjadi pembimbing di seluruh dunia dengan sebab mereka berpegang teguh dengan jalan Nabi mereka, tidak mencari jalan-jalan yang lain. Duna taghyirin au tabdil, tanpa melakukan perubahan, tanpa melakukan penggantian. Baik, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ada seorang tua dari, kalau tak salah dari Jordan, dipanggil oleh pihak intelijen di situ. Ditanya beberapa permasalahan, kemudian ditanya, Anda ikut jalannya siapa? Maka dia mengatakan, saya ikut jalan salaf. Maka pihak intelijen mengatakan, tak boleh. Kalau Anda ikut jalannya Ikhwanul Muslimin boleh. Kalau Anda ikut jalannya Jamaah Tabligh boleh. Tetapi kalau ikut jalan salaf tak boleh. Kenapa? Karena kalau jalan Ikhwanul Muslimin, keadaan dunia tidak akan berubah. Tapi kalau ikut jalan salaf, kami khawatir nanti keadaan dunia akan kembali seperti zaman Nabi. Kami tak rela itu. Nah, mereka sendiri tahu itu. Dan intelijen ini ternyata apa? Memang orang-orang CIA dan lain-lain, kata Syekh Al-Albani. Jadi orang CIA tahu jalan kejayaan umat ini bukan dengan ikut Ikhwanul Muslimin atau Muqtadi'ah yang lain, tapi ikut salaf. Karena bukti sudah ada di zaman salaf, kejayaan ada di situ, bukan cara-cara yang modern ini. Ilahuna wallahu a'lam.